Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan mutolaah kitab Jurumiyah. Kita sampai di bab mubtada dan khobar atau isim yang dibaca rafa yang ketiga dan keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iri salafis sholihin fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul mubtada'i wal khobari, ay hada babul mubtada'i wal khobari, utawi iki iku bab kang nerangaken mubtada dan khobar. Al mubtada huwa al ismu al marfu al ari anil awamili al laftiyati. Al mubtada'u utawi mubtada, huwa ya mubtada itu iku al ismu adalah sebuah isim, sifatnya isim al marfu'u yang dibaca rafa apa isim, sifatnya isim al ari yang sepi apa isim, sepi anil awamili saking piro-piro amil, sifatnya awamil al lafdiyati kang bangsa lafdiyah. Mubtada adalah isim yang dibaca rofa yang sepi dari amil lafdiyah. Kalau ngamil kan jatuh sebelum lafalnya ya, sebelum mubtada ya. Karena mubtada artinya permulaan, tentunya sebelum mubtada tidak ada lafal. Nah, ternyata yang mempengaruhi mubtada atau yang membuat mubtada rofa itu adalah ngamil yang tidak terlihat. Jadi dia sepi dari amil yang terlihat, ngamilnya tidak terlihat. Makanya definisinya isim yang dibaca rofa dan dia dirofakan oleh ngamil yang tidak terlihat. Karena mubtada permulaan kan nggak ada lafal sebelumnya yang menggandeng, misalkan di tengah-tengah ya bisa jadi, tapi kan ini maksudnya mubtada itu permulaan pembicaraan. Nah, misalkan kalau sudah bla 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 titik mulai paragraf baru, itu mubtada lagi kalau ternyata berupa isim. Jadi isim yang dibaca rofa yang sepi atau tidak ada amil lafdinya lah, intinya itu definisi mubtada. Wal khobaru utawi khobar, utawi pelanggaran ya khobar, wa ya khobar iku al ismu isim, sifatnya isim al marfu kang den waca rofa iku isim, sifatnya isim maning al musnadu kang den sendehaken apa to sandarkan apa isim ilaihi maring mubtada. Jadi khobar ini simpel ya, isim yang dibaca rafa dan disandarkan kepada mubtada. Jadi kalau dalam jurumiyah itu di mana ada mubtada pasti ada khobar, karena khobar selalu disandarkan kepada mubtada dan sebagai penyempurna fungsinya khobar itu menyempurnakan mubtada, disandarkan kepada mubtada dan menjadi penyempurna dari mubtada. Itu namanya khobar. Contohnya ya zaitun qaimun. Jadi zaitun utai zaid iku qaimun wong kang ngadeg. Qaimun itu khobar. Khobar itu disandarkan kepada mubtada, artinya hukum pada khobar itu diberikan kepada mubtada. Zaitun qaimun, qaimun kan berdiri, qaimun khobarnya. Nah, hukum berdiri itu diberikan kepada Zaid, jadi Zaid orang yang berdiri. Nah, itu namanya al-musnadu ilahi. Wadhalik utawi contoh iku zafu qalika. Nah, kita nakdirkan lafal wadhalik ya. Wadhalik utawi contohnya iku nahwu qalika, sepadane pengucap sira. Nah, rupane qalika zaitun qaimun wa zaidani qaimani wa zaiduna qaimuna. Contoh nih mubtada khobar, zaidun utawi zaid iku qaimun wong kang ngadeg. Zaidun ini mubtada ya, isim yang dibaca rafa yang sebelumnya tidak ada amil lafdi, sebelumnya kosong ya, itu permulaan zaidun. Yang merafakan mubtada siapa? Wah, amil yang tidak kelihatan, namanya amil maknawi ibtida. Lalu qaimun khobar rafa, yang merafakan qaimun siapa? Mubtadanya. Nah, qaimun dibaca rafa dan dia disandarkan kepada mubtada, artinya hukum yang ada pada khobar
itu diberikan kepada mubtada. Qaimun hukumnya berdiri, artinya hukum berdiri, tetapi berdiri itu disandarkan diberikan kepada mubtada Zaidun. Zaid orang yang berdiri. Az-Zaidani lan utawi Zaid loro iku qaimani ngadeg lorone. Nah, ini juga sama, sing ngadeg lorone. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau mubtadanya berupa satu, maka khobarnya satu. Kalau mubtadanya berupa dua, maka khobarnya dua. Wa Zaidun lan Zaid akeh utawi Zaid akeh iku qaimun ngadeg kabeh. Nah, kalau mubtadanya banyak, maka khobarnya banyak. Ini harus selaras ya, antara mubtada khobar harus sama. Harus sama-sama mufrad tasniyah jamak. Kalau mufrad ya sama-sama satu. Kalau tasniyah ya sama-sama dua. Kalau jamak ya sama-sama tiga, begitu. Wal mubtada utawi mubtada iku kismani ono rong tunduman, rupane kismani dhahirun yang pertama. Wal mubtada utawi mubtada iku kismani ono rong tunduman, rupane kismani dhahirun sewiji mubtada isim dhahir, wa mudmarun lan kaping pindho mubtada isim dhamir. Mubtada juga ada dua ya, fa'il ada dua, dhahir dhamir. Naibul fa'il ada dua, dhahir dhamir. Mubtada pun sama, ada dua, dhahir dan dhamir. Fadhairu mangko utawi mubtada isim dhahir iku ma contoh saya mata kodama kang wis dingin opo dzikruhu penyebutane mak atau tinuture mak. Contohnya sudah di atas nih, contoh mubtada yang isim dhahir yang bukan kata ganti. Zaidun qaimun, Zaidani qaimani, Zaiduna qaimuna, itu semua Zaidun, Zaidani, Zaiduna itu semua mubtada isim dhahir. Kenapa? Karena bukan kata ganti. Mubtada yang bukan berupa kata ganti maka mubtada isim dhahir. Lalu isim dhamir mana? Wal mudmaru utawi mubtada isim dhamir iku isna asara ono rolas mubtada isim dhamir. Nah, kalau sebenarnya isim dhamir kan kata ganti itu kan ada yang gandeng, ada yang pisah, ada yang muttasil, ada yang munfasil. Kalau muttasil gandeng, kalau munfasil pisah. Nah, kalau di fa'il dan naibul fa'il tadi contohnya itu yang muttasil semua, gandeng. Karena memang pada umumnya fa'il, naibul fa'il yang berupa isim dhamir maka dhamirnya gandeng semua. Tetapi berbeda di mubtada ini, yang bisa menjadi mubtada hanya isim-isim dhamir yang munfasil, yang pisah. Ada 12 di sini ya. Wahia utawi isna asara iku ana wa nahnu wa anta wa anti antuma antum antunna wa huwa wa hiya wa huma wa hum wa hunna. Itu semua 12 isim dhamir tapi khusus yang munfasil, yang tidak gandeng dengan lafal lain atau tidak gandeng dengan fiilnya. Ana saya, nahnu kita, anta kamu laki-laki satu, anti kamu perempuan satu, antuma kamu dua orang, baik laki-laki perempuan atau perempuan semua atau laki-laki semua sama, yang penting dua orang kamu. Wa antum dan kamu laki-laki banyak, wa antunna dan kamu perempuan banyak, wa huwa dan dia laki-laki satu, wa hiya dan dia laki-laki dia perempuan satu, wa huma dan dia orang dua orang, dia dua orang, baik laki-laki semua perempuan semua atau laki-laki perempuan, yang penting dia dua maka huma pakainya. Wa hum dan dia banyak orang laki-laki, wa hunna dan dia banyak orang perempuan. Wadzalik utai contohnya kita takdirkan mubtada ya, karena nahwu itu isim nakirah tidak bisa jadikan mubtada, maka kita menakdirkan lafal mubtada wadzalika utawi contohnya mubtada isim dhamir sing munfasil, karena yang hanya bisa jadi mubtada adalah dhamir yang munfasil. Iku nawu qalika sepadane pengucap sira rupane ana qaimun, saya berdiri, ana utawi ingsun iku qaimun wong kang ngadeg, wa nahnu lan utawi kita iku qaimuna wong kang madeg kabeh. Wa malan contoh-contoh silanya ma asmaha kang nyerupani apa mak zalika ing mengkono-mengkono contoh di atas. Contoh-contoh yang lain sama lah, yang penting istilah mubtada ada dua, ada dhahir sama dhamir. Kalau dhamir hanya dhamir munfasil yang 12 itu pembagian mubtada, isim dhahir dan isim dhamir. Sekarang pembagian khobarnya.
Wal khobar utawi khobar iku kismani ana rong dunduman juga. Rupane kismani mufradun, kang pertama mufrad itu bukan jumlah atau bukan siful jumlah. Wa ghairu mufradin lan sakliyane mufrad, berarti ini jumlah atau siful jumlah ya. Bukan jumlah berarti bukan susunan. Nah, kalau mufrad bukan susunan, ghairu mufrad berarti susunan atau serupa susunan. Fal mufradu maka utaimu khobar sing mufrad iku nahwu zaidun qaimun, seperti atau sepadan lafal zaidun qaimun. Zaidun utai zaid iku qaimun wong kang ngadeg. Zaidun tadi mubtada isim dhohir, qaimun ya khobar sing rupane mufrad karena bukan susunan, kan cuma satu lafalnya qaimun. Nanti kalau susunan beda lagi, itu masuk ke ghairul mufrad. Wa ghairul mufradi utawi khobar sing ghairul mufrad iku arba'atu asya'a, ono papat piro-piro perkara. Ini asya'a ya, tidak mungkin dibaca asya'in, tidak mungkin. Isim mudhari munsharif dia dibaca jar dengan fathah, arba'atu asya'a. Jadi yang mufrad itu kan tadi bukan susunan, artinya cuma satu lafalnya. Tapi kalau ghairul mufrad itu berupa susunan ya. Nah, susunan di sini ada empat macam. Apa saja? Rupane wa ghairu mufrad utawi sakliyane mufrad, sakliyane susunan, sakliyane sing bukan susunan berarti susunan iku arba'atu asya'a, ono papat pira-pira suwiji-wiji. Rupane papat al jaru wal majruru. Al jaru suwijine jar, huruf jar, wal majrur lan lafal kang den jaraken, jar dan majrur. Fil masjidi, fit dari, fi huruf jar, ad-dari atau al masjidi huruf sing dijarna, berarti susunan jar majrur. Nah, khobare berupa susunan jar majrur itu juga termasuk ghairul mufrad. Zaitun fit dari, nah, nanti ada contohnya. Wa dzarfulan kaping pindhone dzaraf, wal fi'lulan kaping telune fi'il ma'a fa'ilihi sumurtane fa'il fi'il. Jadi yang pertama tadi susunan atau serupa susunan jar majrur, yang kedua dzaraf, yang ketiga fa'il, fi'il dan fa'ilnya. Wal mubtada ulan mubtada ma khobarihi serta khobari mubtada. Nah, khobar bisa juga terbentuk dari susunan mubtada khobar. Ini ya contohnya. Jadi empat sing berupa susunan atau serupa susunan ada empat. Jar majrur, dzaraf, fi'il, fa'il, mubtada, khobar. Ini bisa empat susunan itu bisa menjadi khobar. Contohnya wa dzaliku ta contohnya iku nahwu qaulika, sepadane pengucap sira. Rupane kaul zaidun fid dari wa zaidun indaka wa zaidun qama abuhu wa zaidun jariyatuhu zahibatun. Zaidun utawi zaid iku fid dari tetap ing dalam omah. Nah, zaidun kan mubtada, khobarnya fid dari, khobarnya berupa jar majrur, maka dinamakan ghairul mufrad, masuk ke macam yang ghairul mufrad. Wa zaidun utai zaid iku ngindaka ing dalam sanding sira. Nah, zaidun mubtada, khobarnya ngindaka termasuk dzaraf, maka termasuk ghairul mufrad. Wa zaidun utai zaid iku koma ngadeg sapa abuhu babake zaid. Nah, koma abuhu khobarnya, tapi susunan koma abuhu khobar berupa fi'il dan fa'il, ini termasuk ghairul mufrad juga. Wa zaidun utai zaid iku jariyatuhu utawi pembantune zaid iku zahibatun minggat. Nah, lafal jariyatuhu zahibatun itu khobar, tapi khobarnya berupa susunan mubtada dan khobar, maka termasuk khobar yang ghairul mufrad. Jadi khobar mufrad dan ghairul mufrad. Mufrad sing bukan susunan, sing ghairul mufrad sing susunan atau serupa susunan, mirip susunan anak papat. Sebenarnya sing mirip susunan gue jar majrur karo dzaraf, sing bener-bener susunan ya fi'il, fa'il dan mubtada, khobar. Ini itu mutolaah kita pada bab mubtada dan khobar. Semoga bisa mudah dipahami. Kita lanjut mutolaah di video selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.